Kita tanya jawab lanjutannya. Apakah AS mencatat keuntungan selisih kurs ini dari Apri Jansen dengan melemahnya rupiah terhadap US dollar? Jadi penjelasannya itu begini. Ini mata uang Amerika ya. Ini mata uang rupiah. Nah, hartanya orang se-Indonesia itu kan ditukarkan rupiah ya. Nah, ketika rupiah itu jatuh terhadap US dollar, ya, artinya seluruh emasnya orang Indonesia, tanah, warisan, tabungan orang Indonesia itu turun terhadap US dollar dan disedot 50%, misalnya rupiah jatuh 50% ya. 50% kekayaan orang Indonesia disedot untuk US dollar. Artinya US dollar boleh nyetak lagi atas dasar dari penurunan nilai mata uang rupiah. Kira-kira begitu, karena dia tuh jangkarnya. Ya. Lalu juga ada pertanyaan ini. Bisa nggak bunganya emas itu yang di World Bank itu digunakan untuk membayar utang negara? Nggak bisa. Jadi begini loh. Ya, ini emas tadi ya. Ini emasnya Raja Mataram 70.000 ton itu dirampas oleh World Bank. Lalu Indonesia itu datang itu minta utang ke World Bank. Jadi uang ini itu utang negara. Nah, sedangkan emasnya Mataram ini uangnya pribadi perorangan. Nah, ini dapat bunga. Nah, bunganya itu bisa dipakai untuk membantu APBN, membantu neraca negara. Itu membantu, tapi bukan berarti langsung bunganya langsung dibuat untuk bayar utang. Ya enggak bisa lah, ini duitnya pribadi, ini utangnya negara, ya. Jadi uang pribadi ya untuk pribadi, untuk program membantu negara, gitu loh. Jadi itu by program, jadi nggak langsung ujuk-ujuk. Nah, pertanyaan berikutnya ini, ada yang bagus nih. Jadi selamat sore Pak Gun. Saya ingin mengetahui sejarah ini dari Komandan Charlie ini. Saya ingin mengetahui sejarah yang benar supaya tidak salah kaprah dan kepaten obor. Lah ya benar. Benar. Mohon maaf nih. Seandainya saya meninggal ya minggu depan ya. Ya ada 2.000 orang follower saya itu pasti nyari-nyari. Mana Pak Gun ini? Mana pangeran itu? Pasti nyari-nyari. Anda pasti cari Gunarjuadi atau cari pangeran gitu loh. Pasti gitu. Jadi jangan kepaten obor. Karena apa? Perjanjian ini 500 tahun. Ya. Kalau usia saya 20 tahun lagi mati ya. Ya Anda lanjutin lagi anak, cucu, ponaan semua. Anda harus lanjutin. Cari semua datanya. Kalau perlu search di Google di TikTok ini gitu loh. Nah, pertanyaan lagi berikutnya. Dari teman-teman dari Rich 369. Apakah IGGI tidak bisa diaktifkan oleh negara? Kenapa diaktifkan oleh swasta, Pak? Begini loh, ya. Ini emasnya Mataram itu perjanjiannya itu perjanjian perorangan, ya, antara Raja A dengan Raja B gitu loh. Ya, ini bukan urusan negara. Oleh karena itu bunganya atas emas ini juga dijadikan program IGGI itu program perorangan. Nah, kalau perorangan itu Soeharto, ya dia itu bisa nyuruh menteri. Nah, kalau misalnya perorangan ini bunganya oleh IGGI itu diproses oleh Jokowi, ditunjuk menteri, misalnya menteri desa atau menteri mensos, mengurusi dana IGGI ini ya bisa aja. Tetapi ini haknya IGGI adalah haknya perorangan. Ya, jadi bedakan ini bukan uangnya negara, tetapi uangnya Raja Mataram itu pribadi. Oke, oleh karena itu penjelasan saya ini penting karena ini nggak ada di mana-mana, nggak ada di buku, nggak ada di kuliah, nggak ada di pemerintah karena ini bukan pemerintah, ini udahlah pribadi raja, itu loh. Jadi kalau rajanya meninggal, cari nanti anak cucunya. Ya, ini Ode Takora berkomentar, semoga Pak Gun bisa berkolaborasi dengan pemerintah.
Ya kita sih oke-oke aja. Saya kalau diundang makan Jokowi ya kita ikut makan. Kalau saya dimintain tolong ya saya tolong. Jangankan Jokowi ya. Ini teman-teman aja 5.000 follower saya juga saya ajarin kok. Kalau Jokowi mau nanya nasihat ya tak ajarin. Sekalian aja nasihatnya di live TikTok. Pak Gun ini dari Edi Hartono nih. Apakah ada BRICS saingan dolar apa pengaruhnya? Gini loh. Ya. Dolar itu dipakai oleh Eropa dan Amerika itu 24% penduduk dunia. Ya, gara-gara Cina, maka dolar itu dipakai oleh 50% penduduk dunia, ya. Nah, BRICS itu paling cuman 10%, gitu loh. Karena jumlah negara dari pengguna US dollar itu seluruh orang yang beli minyak itu harus bayar pakai dolar. Dan dolar itu dijadikan World Bank. Nah, bayangkan ya, World Bank dengan BRICS, ya. Orang kalau mau utang ke World Bank itu dapatnya dolar, bayarnya dolar, semua bunganya dalam dolar. Nah, BRICS itu kan nggak punya World Bank. Sama dengan Cina, ya. Ini Amerika nih, ini Amerika, ya ini Cina ya, gedean Cina ya, Cina lebih tinggi ya. Tapi Amerika itu punya mata uang dolar. US dollar itu dipakai oleh seluruh dunia, mata uang dunia yang dipakai oleh 50% penduduk dunia. Lah kalau Cina ini kan cuma segini. Cina kan 20% dari penduduk dunia. Lagi pula, Cina juga menggunakan US dollar. Jadi Cina itu ada di dalam sini, di dalam US dollar. Oleh karena itu ya, seperti begini deh ya. Nih, pacar saya nih misalnya ya, saya kasih kartu kredit nih kamu belanja pakai kartu kredit. Lalu dia belanja, beli tas, beli mobil, beli roti, beli handphone, segala macam ya. Wah, iya kamu belanjanya banyak. Iya, tapi pakai kartu kredit saya. Seluruh orang Cina itu jadi kaya ya, banyak setiap hari itu ada 1 jutawan Cina. Tapi mata uang yang tabungan mereka itu dalam bentuk US dollar. Oleh karena itu, sekarang itu 50% penduduk dunia menggunakan US dollar ya gara-gara Cina. Ya. Nah, ada pertanyaan ini oleh Lili. Jadi berarti Amerika tidak terkalahkan selamanya ya Pak, oleh Cina sekalipun. Gini loh Bu, gini ya Bu ya, gini loh Bu ya. Ini emasnya Mataram nih, emasnya Mataram ya. Lalu kemudian dijadikan US dollar. US dollar itu dipakai oleh 20% penduduk dunia ya, Eropa dan Amerika ya. Kemudian Cina ikut pakai US dollar ya, karena dia utang sama World Bank. Nah, seluruh Cina juga ikut pakai US dollar. Sehingga sekarang 50% penduduk dunia itu menggunakan US dollar ya. Nah, sekarang kalau Anda US dollar itu kalah ya, ini bukan cuma duitnya ini, bukan cuma duitnya Amerika. Ini duitnya rupiah, semua rupiah, ya, India, semua Cina, ya semua Eropa, Euro itu semua diikat dalam US dollar. Kalau US dollar runtuh, ini semua habis, Bu, habis. Emas yang Mataram 70.000 ton itu yang paling tinggi sedunia itu, sejagat itu habis, Bu, runtuh, Bu. Bersama US dollar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah US dollar bisa runtuh? Ya bisa. Pada waktu kita itu ditanya oleh Amerika, ya gara-gara Amerika itu mau utang, tambah utang. Karena apa? Emasnya Mataram ini kan nganggur ya. Sekarang itu kan cuma di frozen ya, terbekukan. Dia mau dipakai ini. Karena apa? Dia mau perang dunia ketiga. Lah kita bilang, ngapain kamu pakai emas itu? Ya kamu pakai itu loh uangnya money laundering itu kamu sita. Jadi makanya akhirnya kita itu menyita duitnya Panji Gumilang, mafia judi, mafia tambang timah dan sebagainya dipakai untuk US dollar itu dipakai untuk Bank Indonesia. Nah sekarang kalau Bank Indonesia runtuh, ya kamu pakai duitnya siapa itu? Berarti duit kamu yang 10 juta, 10 miliar, 10 triliun itu semua amblas. Jadi bagaimana US dollar itu mau runtuh? Ya kita tolongin. Nah kalau kita nggak tolongin, duitnya orang sejagat ini bubar.